Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Leturskia dan selamat datang di Study with Nova. Kali ini saya akan menjelaskan tentang OS CLI atau Command Line Interface yang dimana kita bisa otak-atik seperti di konsol gitu. Kita tahu sendiri kalau misalnya kita pakai AWS Management Console, kekurangannya adalah kita misalnya buat misalnya bikin instance, bikin bucket itu lama sekali dan ya agak perlu waktu lah misalnya untuk membuat. Nah, beda dengan AWS CLI karena bisa lebih cepat gitu teman-teman. Nah, saya akan memberikan kayak seperti apa dokumentasinya. Documentation AWS CLI. Nah, gitu. Nah, ini kayak gini. Bisa dibaca di sini, dan kalau misalnya teman-teman belum menginstal AWS CLI di lokal teman-teman, mohon diinstal dulu. Dan kalau misal agar bisa mengikuti tutorial ini, kalau misalnya di sini pun juga sudah dijelaskan juga gimana caranya menginstal-instalnya nih. Jadi kita tinggal ngecek nih, kalau misalnya teman-teman sudah menginstal AWS CLI, tinggal aws.versionnya aja. Saya coba dulu ya, terminal. Tinggal buka terminal. Oke, itu adalah AWS version. Jadi itu sudah dilihat ya versi berapa dan sebagainya. Oke, nah selanjutnya adalah kita kalau misalnya mau memakai AWS CLI, kita jangan lupa untuk membuat user. Sudah dibilang dulu kan, kalau misalnya untuk melakukan sesuatu tidak disarankan untuk menggunakan root account. Ini root account, jadi ya ibaratnya root itu akar akun yang bisa menguasai seluruhnya gitu. Jadi ini yang paling besar lah kekuasaan. Nah, kita mau masuk ke ini dan lupa AWS configure. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan AWS access KID dan secret KID ya, dua hal itu. Nah, di sini kita tinggal masuk yang bagian kiri itu ada tulisan user. User itu artinya orang gitu. User itu artinya orang. Jadi ya membuat tinggal add user. Bentar ya, ini biar saya hapus dulu lah ya. Close. Nah, ini add user, tinggal add user, terus ya misalnya add user Sapianova 2 CLI ini CLI kayak gitu. Terus yang ini ya teman-teman, access key programmatic, karena untuk AWS CLI yang kayak gini nih kita tidak perlu manajemen konsol sih. Ini kan tujuannya. Terus kita tinggal add next permission, bisa administration access yang kayak gini, tinggal add text. Ini cuma buat tag aja ya teman-teman. Nah, tinggal kita create user karena administrator access. Create user ini, nah kita bisa dapatkan akses KID dan secret KID-nya berapa, dan kita juga bisa masuk ke sign in yang kalau misalnya keluar juga sebenarnya bisa. Nah, setelah itu kita tinggal buka terminal. Nah, ketika kita buka terminal, terus kita kan AWS version yang seperti yang tadi, kita sudah ada AWS CLI-nya. Terus setelah itu AWS configure. Nah, kita akan diminta AWS access KID. Nah, AWS access KID kita bisa didapatkan dari yang di sini, AWS access KID yang ada di sini di konsolnya itu teman-teman, tinggal kopas. Terus AWS secret KID misalnya yang ini tinggal show aja ya, kita coba dulu. USA 1 biasanya, mau taruh di Virginia aja lah. Nah, kita sudah masuk ke dalam AWS IAM-nya kita dan sudah mengkonfigur
uh, ini AWS buat CLI-nya. Oh, jadi kita bisa ngelihat kalau di regionnya, di region di US East and North Virginia itu saya ada Nova Bucket 1. Kita bisa ngelihat kan ya di sini, baik di terminal ataupun di konsol, ada satu bucket yang namanya Nova Bucket 1 yang saya bikin tanggal 11 Agustus 2022. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya bisa nggak kita membuat bucket? Hal pertama saya mau bikin AWS S3 make bucket apa ya, Nova 123. Bisa enggak? Aku lupa, salah gini, AWS S3 make bucket S3 flash, jadi langsung ya S3 set flash. Bisa enggak? Oke, jadi sudah terbuat, kita sudah membuat bucket yang namanya Nova 123 gitu, S3LS. Nah, kita ngelihat ya, nanti ada dua bucket. Yang pertama kan kita tahu, saya sudah pernah bikin yang namanya Nova bucket. Yang terbaru ini saya bikin Nova 123. Jadi yang mau saya nyoba-nyoba adalah yang Nova 123 nih teman-teman. Dan misalnya nih, saya mau membuat sebuah file yang isinya 0 gitu, isinya 0. Ini kita bikin, tinggal touch aja, misalnya file x1 gitu. Nah, file x1 ini berada di dalam laptop teman-teman gitu, di folder di lokal teman-teman. Gimana caranya kita bisa mengupload file x1 ini langsung secara otomatis ke S3 ke dalam bucket teman-teman di yang tadi, yang Nova 123, bucket yang kita bikin baru. Tinggal kita bikin CP itu paling copy file, jadi hampir sama ya, command line-nya dengan yang Linux biasa tuh hampir sama. Jadi tinggal kita bikin AWS S3 CP, jangan lupa AWS S3 CP file x1 terus baru S3 thread yang tadi berapa, Nova 123. Bisa enggak? Oke, sudah terupload. Cara kita bisa melihatnya adalah AWS S3LS. Nah, kita masuk ke dalam S3 yang flash yang ini, yang file yang ini. Gitu teman-teman. Kita bisa melihat apakah ada file. Nah, ternyata kita bisa melihat bahwa sudah ada file yang ada di dalam bucket kita gitu. Jadi file itu disebut objek ya teman-teman. Jadi biar file itu disebut objek. Nah, terus kita mau nih membuat file lagi yang berada di dalam bucket yang di sini gitu. Tinggal flash file x2 yang isinya sama dengan file x1. Ini cuma nyoba aja. Apakah bisa? Oke, jadi di sini sudah ada dua file. Tinggal kalau kita membuat file yang sama, intinya ini cara ngebacanya adalah di dalam OS S3 kita mau copy file yang sama seperti file x1 yang kita namakan dengan file 2 ternyata. Nah, OS S3LS kita akan melihat ada dua file, ada dua objek yang berada di dalam satu bucket. Yang satu file 2, yang satu file x1. Kita akan melihat apakah benar di konsol sudah ada yang namanya bucket di region US East North Virginia yang namanya Nova 123 bucketnya, terus ada dua file yaitu file x1 dan file x2. Kita akan lihat dulu ya teman-teman. Kan ada Nova bucket 1 kayak gitu. Kita cari dulu. Kita lihat dulu apakah di sini ada bucket yang Nova 123 juga di konsol. Yes, ada Nova 123 yang saya bikin barusan 17 September 2001, dan kita lihat apakah ada yang namanya filenya gitu teman-teman. Kita lihat, wah ternyata sudah secara otomatis ada. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan AWS CLI, kita tuh bisa menghemat banyak waktu yang kalau misalnya kita mau ngupload sesuatu gitu tuh kita pakai konsol tuh beneran lama sekali gitu. Bisa jadi jauh membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang kita menggunakan AWS CLI. Jadi secara otomatis bisa langsung terupload gitu. Karena langsung ya. Nah, oke. Terus gimana caranya kalau misalnya kita mau menghapus gitu. Jadi karena kita pakai command line juga, ya pakai RM.
AWS S3 RM gitu ya namanya ya. Tinggal AWS S3 kita menghapus file. Oke, jadi cara menghapus file tuh AWS S3 RM to remove, berarti S3 slash gini nama bucketnya, terus slash lagi misalnya nama filenya, file 2 kayak gitu. RM itu artinya remove. Nah, sudah di delete ya secara otomatis. Terus kita tinggal lihat dulu apakah benar sudah ke delete. Oke, jadi yang file 2 sudah ke delete. Tinggal kita hapus lagi yang file X1. Nah, sudah terhapus. Jadi gini, kenapa kok saya kalau di AWS itu kita tidak bisa langsung menghapus bucket kalau misalnya itu ada isinya. Jadi objeknya itu harus dihapus terlebih dahulu, barulah kita boleh menghapus bucket kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa langsung AWS S3 remove bucket gitu karena ya AWS memberikan keleluasaan kepada orang yang kepada kita untuk bisa menghapus objeknya karena objek itu ada tanggung jawabnya kita gitu. Kita tidak boleh langsung AWS remove. Bayangkan kalau misalnya kita bisa langsung AWS S3 remove bucket padahal sebenarnya ada file yang penting di dalamnya, ya itu terlalu sangat berbahaya gitu kan, daripada kita harus ngupload ulang segala macam. Jadi memang di AWS itu kita harus nge-remove satu persatu ataupun ya langsung bisa sih langsung otomatis banyak gitu aja sih, tapi cuman pokoknya harus mengizinkan S3 di S3 itu objeknya terlebih dahulu yang harus dihapus gitu. Tidak boleh langsung bucketnya gitu. Nah, kita kan sudah melihat bahwa AWS S3 AWS S3 LS gitu sudah tidak ada isinya. Nah, sudah gak ada isinya kan di dalam ini, dan kita bisa ngelihat juga di sini apakah masih ada isinya di dalam sini. Oh, sudah terhapus juga, lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah kita mau menghapus yang namanya bucketnya gitu. Kita tahu kan di sini saya masih belum menghapus bucket. Jadi saya akan menghapus bucket yang ada di sini. Yang ini. Nah, saya ada namanya 1 2 3. Cara menghapus bucket adalah agak panjang sedikit. AWS S3 API ini delete bucket shared bucket. Sebentar ya, Nova 1 2 3. Terus region apa tadi, USS 1. Nah, API delete bucket delete bucket, terus namanya region USS 1. Nah, bisa terus AWS S3LS untuk bisa melihat yang global. Apakah sudah? Nah, sudah kan? Jadi di sini saya sudah menghapus AWS S3 bucket yang namanya Nova 1 2 3. Jadi itu sudah kehapus. Coba kita lihat yang bagian AWS ini. Otomatis, apakah secara otomatis akan terhapus? Yes, sudah terhapus. Gitu ya teman-teman. Jadi tinggal Nova bucket 1 yang sudah saya bikin dulu. Semoga bisa dipahami bahwa menggunakan AWS CLI ini sangat mudah dan worth it gitu untuk dipelajari. Mungkin agak susahnya cuman karena command line-nya aja. AWS S3LS, AWS S3 kadang suka kebalik-balik aja. Remove itu gimana cara bikin filenya atau copy filenya itu sebenarnya masalahnya di command line-nya aja gitu, masih belum terbiasa. Tapi kalau saya sudah terbiasa nanti seru sih ya kan, lebih cepat, asli lebih cepat banget gitu, tinggal remove gitu RM gitu dibanding kita harus ngeklik di konsol ya kan. Itu ya teman-teman tentang AWS CLI, dan kita bisa main-main yang lain juga sih, dan bikin instance pun juga kita bisa lewat CLI juga, macam-macam. Nanti kita belajar juga tentang SDK juga. Oke, itu aja. Jadi sudah sih materinya, itu aja yang pengen saya sampaikan. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman tertarik belajar cloud computing khususnya AWS,
tinggal subscribe, terus komentar kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan nanti saya pelajari dulu nih, lalu kalau misalnya sudah saya bisa nanti saya akan bikin tutorialnya gitu. Dan kritik dan saran jangan lupa untuk langsung komentar aja, atau bisa juga DM di LinkedIn juga bisa gitu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ilmunya dan tetap semangat belajar.